Halo Bu Ernawita. Ya, halo teman-teman. Selamat datang di studio Election Podcast KPU Kota Padang. Kita ingin berbincang-bincang tentang PPDP. Iya. Ibu tugas PPDP ya? Iya, Pak. TPS berapa? TPS 19, Pak. Kelurahan Gunung Sari. Gunung Sari, Kuranji ya? Iya, Kuranji, Kota Padang. Menarik ya. Umur Ibu berapa? 46, Pak. Anak? Anak 2. Anak 2. Suami itu ya 1 ya Bu, nggak mungkin 2 kan? Kalau anak udah gede kayaknya ya, umur 22 dan 16. Satu udah bisa memilih, satu belum ya? Belum. Oke loh Ibu. Kita ingin tahu, kira-kira apa ya, motivasi Ibu jadi PPDP apa? Iya, motivasinya untuk karena kita kader kelurahan, bisa juga untuk memotivasi program pemerintahan, Pak. Biarpun kecil-kecil kan ikut juga dalam mensukseskan data pemerintahan. Oke. Motivasi lain ada nggak? Ada, Pak, yang terutama juga pun supaya melancarkan dan mensukseskan data tersebut. Mantap. Motivasinya untuk bangsa dan negara walaupun dalam hal kecil ya, Iya, Pak. bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Tentu walaupun sebenarnya ini kan cuma 1 bulan Bu, Iya, Pak. tapi Ibu tetap semangat ya. Insya Allah semangat. Kalau kita ingin tahu kira-kira Ibu sebagai PPDP tentu mengunjungi pemilih ke rumah ya masing-masing. Sebelum datang ke rumah, apa saja yang Ibu persiapkan? Pertama sekali karena kebetulan di era kita dalam kondisi COVID ini, Pak, kita juga masih meminat dan mempersiapkan protokol kesehatan. Oke. Pakai face shield, Iya. biasanya Pakai masker hand juga ya. sanitizer, masker. Identitas lain ada? Ada seperti kita Oh dapat ya, Iya, identitasnya. oke. Oh itu menandakan bahwa Kita petugas PPDP ya. Jadi ketika kita datang, warga yang dikunjungi juga tahu, oh ini petugas PPDP. Iya, Pak. Meyakinkan dan dia welcome untuk kita ya Bu. Iya. Kira-kira gitu. Apa saja yang Ibu kerjakan dalam proses pekerjaan ini yang dikerjakan PPDP itu apa? Ya, kalau untuk cara kerja kami, Pak, pertama mendata orang, melihat data yang ada, terus meng-cross check, menambah data pemilih baru, terus yang mencoret umpamanya TMS, penemuan TMS seperti yang meninggal, pindah domisili atau tidak ditemukan. Oke. Terus yang memperbaiki data. Kalau umpamanya ada datanya seperti data namanya yang salah atau nicknya yang salah. Oke. Terus yang penting mencentang data yang ada sebagai pemilih di TPS kita. Berarti ada 4 ya Bu? Iya, 4. Pertama menambah data pemilih baru. Iya. Ya. Yang kategori pemilih baru itu seperti apa Bu? Ya, baru umur 17 tidak terdaftar. Terus sebagai dia dulunya TNI atau polisi, sekarang sudah pensiun. Oke. Bisa kita masukkan di kategori pemilih Oh baru. yes. Lalu kemudian yang dicoret itu pemilih yang mana? Iya, seperti pemilih yang meninggal, tidak ditemukan, pindah domisili. Itulah termasuk yang mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kemudian ada yang memperbaiki data ya, Iya, kalau salah. Kemudian mencentang ya, Iya. mencentang kalau kesesuaian data ya, yang ada di apa nih ya? Daftar pemilih, Pak. Oh, data pemilih ya. Iya. Iya. Ibu petugas PPS ke TPS 19 ya, Kelurahan Gunung Sari, Iya, Pak. Kecamatan Kuranji. Iya. Luar biasa Ibu di usia 46 masih mau berkarya untuk bangsa dan negara di demokrasi lokal ini, dan motivasi kecil itu sesungguhnya menarik bagi kita Bu. Karena banyak orang juga mungkin tidak terpikir untuk itu, tapi Ibu masih memikirkan bagaimana hal kecil Ibu bisa lakukan walaupun hanya sebagai PPDP. Itu sesuatu hal yang
bagus untuk masa depan pemuda-pemudi gitu kan, dan lain halnya gitu kan. Oke, Ibu. Kira-kira tentu dalam perjalanan pelaksanaan tugas Ibu ada tantangan, apa hal-hal yang menarik mungkin? Kalau untuk tantangan paling kita menuju ke rumah warga tidak ada tersebut bekerja di pagi hari, kita datangi sore. Umpamanya yang belum juga datang pulang, kita datangi maghrib, atau berulang sampai 2 atau 3 kali kita mendatangi beliau untuk mencentang atau pastikan ada beliau di rumah atau tidak. Oh, sampai 3 kali ya? Iya, 3 Pak. kali dalam rentang waktu antara tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Iya, Pak. Oke. Ada yang pas datang ketemu langsung bisa dicentang. dicentang atau langsung dicek datanya. Kemudian yang nggak ketemu Dikunjungi sorenya. kunjungi sorenya. Kalau umpamanya belum juga pulang, kadang-kadang kan kerja, maklum lah ibu-ibu banyak yang kerja Pak. Nah, kita datangi maghrib, pasti maghrib beliau sudah ada di rumah. Oke. Berapa jumlah pemilih di TPS Ibu? Pemilih keseluruhannya 251 Pak. Dengan kakak Dengan kakak 105. 125 ya? 100 iya. 125. Hasil kerjanya menjadi Menjadi 105 untuk di kakak, hasilnya 251 pemilih keseluruhannya. Dari 200 251. Kalau dari pertama data yang kita pilih 275 Pak. 275 Iya. setelah dilakukan Cross check. pemutaran data menjadi 251. 51, Berkurang ya Ibu, iya. karena mungkin ada yang pindah, meninggal dan lain-lain ya. Iya, Pak. Gitu. Dan jumlah kakaknya 105. 105 dari 125 ya. Oke. Ini hal-hal penting, mungkin sebagian orang tidak mengetahui bagaimana bekerjanya PPDP kita di Kota Padang, secara khusus tentu seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak. Apa yang menarik dari pekerjaan ini, Bu? Kalau menariknya Pak, kita bisa berbaur dengan masyarakat. Oh. Kita tidak tahu jadi tahu. Oke. Kita kurang ilmu menambah ilmu. Iya. Tentu akhirnya kita mengetahui semua kondisi lapangannya, Iya, Bu, gitu kan. Sudah berapa periode menjadi PPDP? 2 kali masuk, 3 kali sekarang Pak. Oh, sudah yang ketiga kali ya. Sebelumnya Sebelumnya kemarin kan kita PPDP juga kita. yang waktu pileg ya? Iya. Pilwako 1. Ah, Pilwako berarti udah periode yang ketiga. Ketiga. Nggak jenuh, Bu? enggak lah Pak. Karena motivasinya tadi Iya, baik, Pak, untuk- perlu dicontoh oleh kita, anak-anak muda maupun para pemilih pemula yang ingin berkarya ya, Pak. Walaupun hal kecil ya, Bu, kita sangat gembira mendengar itu. Apakah Ibu ada saran tentang pelaksanaan tugas PPDP ini atau masukan yang mungkin juga orang tidak tahu di luar sebenarnya apa hal penting yang harus dipikirkan gitu? Masukan Ibu ada? Ya, ini masukan pergunakanlah suara hak pemilih kita dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan yang ada. Oke, itu tadi himbauan ya. Iya. Himbauan. Kalau dalam proses ini sudah cukup bagus. Adakah masukan dalam data dan lain-lain? Kalau sesuai dengan apa yang dicanangkan. Selama bekerja Ibu ada berkoordinasi dengan siapa saja? Pertama Pak RT setempat Bapak. Oh, RT ya, Kami setempat ya. dapat data, terus kami cross check dengan Pak RT, Pak data kita segini. Pemilih barunya, pemilih pertama kita dapat Pak 275. Terus Pak RT pun kami respon sama Pak RT, Bu, kalau yang memang segini, pilihlah yang mana yang pindah, nanti penemuan Ibu ada di lapangan. Terus kembali lagi ke Pak RT, Pak, yang warga yang di sini kemarin itu kan ngontrak, sekarang ada datanya Pak, masih ada terdaftar di TPS kita. Ya kalau memang ngontrak, kita pastikan, jelaskan dulu Ibu kalau memang tidak ada di tempat, tempatnya tidak ada. Nah, yang ketiga kalinya kami menemui Pak RT dengan data yang sudah sudah selesai ya. Iya. Berarti pekerjaan Ibu ini menarik juga mengkoordinasikan dengan
RT ya setempat. Iya. Itu karena terkait dengan keluar masuk warga ya, keluar masuk warga, sehingga kita bisa mendapatkan data pemilih yang valid, kira-kira gitu ya Bu. Iya. Sungguh menarik karena ini pekerjaan kecil yang sesungguhnya sangat berguna bagi bangsa dan negara ini, bahwa hak pilih itu dilindungi oleh undang-undang. Ibu sudah bekerja untuk melindungi hak pilih masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dalam demokrasi lokal ini, sungguh pun hanya sebagai PPDP yang kerjanya hanya 1 bulan ya, 1 bulan. Ya bisa jadi nanti bisa lanjut misalnya menjadi KPPS atau apa lagi kan. Kira-kira ada moto Ibu dalam bekerja ini? Kalau moto, insya Allah ada Pak. Demi kamu aku datang, demi bangsa aku berkarya. Mantap! Demi kamu aku datang, demi bangsa aku berkarya. Saya tambah Bu, Iya. demi bangsa aku berkarya untukmu. Terima kasih Ibu Herna Wita, biasa dipanggil Bu Wita, atas waktunya. Ini sangat menarik. Tentu mempunyai energi moto Ibu ini. Energi positif. Karena moto Ibu itu memberikan motivasi kepada kita, mungkin para pemilih pemula yang menyaksikan podcast kita ini, bahwa orang seperti Ibu adalah orang yang dibutuhkan bangsa, negara, bagaimana bekerja dengan ikhlas, punya motivasi yang baik, berkarya walaupun kecil, tapi sesungguhnya itu adalah karya yang besar Ibu. Kenapa? Karena hak pilih itu dilindungi undang-undang. Sementara Ibu bekerja bagaimana melindungi hak pilih masyarakat gitu kan. Itu tidak main-main, hal besar. Terima kasih atas waktunya Ibu Ernawati. Ibu Hernawita, saya kok sering lupa gitu. Atas partisipasinya dalam Election Podcast KPU Kota Padang. Oke.